Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Novela dari Tadris Matematika 3A. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas filsafat pendidikan. Di video kali ini saya akan menjelaskan 5 materi, yaitu pertama filsafat pendidikan, yang kedua kurikulum dan dalam tinjauan filsafat, yang ketiga behaviorisme dan konstruktivisme, yang keempat yaitu perennialisme, yang kelima yaitu naturalisme. Baiklah, kita lanjutkan. Yang pertama, saya akan membahas tentang materi yang pertama, yaitu filsafat pendidikan. Pertama-tama, kita harus tahu dulu apa itu filsafat. Filsafat adalah suatu kegiatan berpikir secara mendalam dan menyeluruh dengan disertai tindakan sadar, teliti, dan teratur agar hakikat dari sebuah kebenaran dapat ditemukan. Selanjutnya kita harus tahu tentang filsafat pendidikan. Adapun pengertian dari filsafat pendidikan yaitu adalah suatu kegiatan berpikir yang kritis, teliti, dan teratur tentang masalah-masalah yang terdapat di dalam dunia pendidikan agar masalah-masalah tersebut dapat diatasi dengan cepat dan tepat. Selanjutnya, adapun hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan yaitu sangat erat sekali dan tidak bisa dipisahkan, karena filsafat memberi arah dan pedoman bagi usaha-usaha perbaikan, pengembangan, dan peningkatan kemajuan dan landasan yang kokoh bagi tegaknya sistem pendidikan. Selanjutnya, adapun manfaat kita mempelajari filsafat pendidikan yaitu supaya kita berpikir kritis, tidak cuma menerima apa yang diberikan kita terima mentah, tapi kita lebih disarankan untuk belajar lebih kritis lagi, lebih pengen tahu lagi. Selanjutnya adapun ruang lingkup dari filsafatnya, kita masuk materi yang kedua, yaitu kurikulum dalam tinjauan filsafat. Pertama, kita harus mengetahui urgensi filsafat dalam pendidikan. Urgensi filsafat dalam pendidikan di dalam masalah pendidikan yang sederhana, yang mengangkut praktis dan pelaksanaan sehari-hari, tetapi banyak pula di antaranya yang menyangkut masalah yang bersifat mendasar dan mendesak, juga mendalam, sehingga memerlukan bantuan ilmuwan lain untuk memecahkannya. Pendidikan juga menghadapi persoalan-persoalan yang tidak mungkin terjawab dengan menggunakan analisis semata-mata, tetapi memerlukan analisis dalam pemikiran yang mendalam, yaitu analisis filsafat. Selanjutnya, adapun pengertian tentang filsafat rekonstrusionalisme, yaitu rekonstruksionalisme berasal dari bahasa Inggris, yaitu reconstruct, yang berarti menyusun kembali. Berarti dalam konteks filsafat pendidikan, aliran konstruksionisme adalah dalam konteksnya adalah suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan baru dalam kehidupan kebudayaan yang bercorak modern. Kita akan membahas tentang teori behaviorisme. Menurut teori ini upaya membentuk tingkah laku. Maksudnya tingkah laku di sini yaitu tingkah laku pendidiknya sendiri yang diinginkan dengan menyediakan lingkaran. Prinsip pembelajaran ada penguatan untuk menguatkan metode pembelajaran. Adapun bentuk dari penguatan dari metode pembelajaran dari teori behaviorisme ini yaitu dengan berupa pujian, aktivitas atau secara permainan atau main. Selanjutnya simbol, uang atau nilai, terus hukuman dan prinsip pembelajaran yang segera diikuti konstruensi. Bisa disimpulkan bahwa di dalam teori ini upaya teori ini untuk menuntut tingkah laku dari pendidiknya sendiri, peserta didiknya. Selanjutnya, teori konstruktivisme, yaitu pembelajaran berdasarkan teori ini yang berperan dalam model pembelajaran kuantum. Model ini adalah upaya untuk
mengilustrasikan berbagai interaksi dalam proses pembelajaran menjadi cahaya prestasi dengan mengakhirkan hambatan pembelajaran dan memfasilitasikan sehingga peserta didik dapat belajar dengan mudah. Maksudnya di sini yaitu teori dari konstruktivisme itu yaitu di mana siswa difasilitasi seperti di pembelajarannya diberi kayak benda seperti di matematika kayak kubus dibawakan ke lokal supaya siswa tersebut lebih mengerti tentang apa yang ingin disampaikan atau materi yang akan dibahas waktu itu. Sebagai guru kita memfasilitasi peserta didik dapat belajar dengan mudah dan mudah untuk dimengerti. Selanjutnya kita akan membahas tentang perennialisme. Perennialisme berasal dari bahasa Inggris yang dari dasar yaitu perennial yang berarti abadi atau kekal yang selalu ada tanpa akhir. Perennialisme ini ada sejak zaman filosof abad kuno dan abad pertengahan. Seperti halnya dalam bidang pendidikan. Konsep perennialisme dalam pendidikan dapat dilatar belakangi oleh filsafat yaitu filsafat Plato sebagai bapak idealisme, belakangi yang bapak idealisme klasik. Selanjutnya adalah filsafat Aristoteles sebagai bapak realisme klasik dan selanjutnya filsafat Thomas Aquinas yang mencoba memadukan antara filsafat Aristoteles dengan ajaran filsafat gereja Katolik di sekitar zaman dan abad pertengahan. Selanjutnya kita akan membahas tentang naturalisme. Naturalisme, aliran ini dianggap bahwa kebahagiaan manusia didapat dengan menurutkan panggilan natur, yaitu fitrah dari kejadian manusia itu sendiri. Adapun tokoh-tokoh dan pandangan aliran filsafat naturalisme yaitu John Amos Comenius 1592 sampai 1670. Menurutnya, pemikiran filsafat pendidikan naturalisme adalah pentingnya pendidikan itu sesuai dengan perkembangan alam. Itu menurut John Amos Comenius. Selanjutnya adapun pendapat dari John Locke yaitu sekitar tahun 1632 sampai 1704. Ia menyatakan bahwa tidak ada sesuatu dalam jiwa tanpa melalui indera. Menurutnya tidak ada sesuatu di dalam jiwa tanpa indera. Adapun selanjutnya lagi pendapat tentang John Jacques Rousseau yaitu sekitar tahun 1712 sampai 1778. Ia menyatakan bahwa pendidikan dapat berasal dari 3 hal yaitu alam, manusia, dan barang. Pandangan aliran filsafat naturalisme terhadap pendidikan. Dimensi utama dan pertama dari pemikiran aliran filsafat naturalisme di bidang pendidikan adalah pentingnya pendidik itu sesuai dengan perkembangan alam. Manusia diciptakan dan ditempatkan di atas semua makhluk karena kemampuan dalam berpikir. Jadi di sini pandangan aliran filsafat naturalisme itu bahwa manusia itu lebih dari makhluk-makhluk lain karena manusia memiliki akal dan pikiran. Terdapat 5 tujuan pendidikan paham naturalisme yang sangat terkenal yaitu pemeliharaan diri, pengembangan kebutuhan hidup, 3 peningkatan anak didik, 4 memelihara hubungan sosial dan politik, yang selanjutnya menikmati waktu luang. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.